La yaskar qaumun min qaumin. Tidak boleh. Ini namanya berkelompok, suatu kaum, suatu golongan, suatu tim ses. Tidak boleh ya memperolok-olok, mengejek kaum yang lain, golongan yang lain. Karena belum tentu yang diperolok oleh itu, kata Allah, bisa jadi lebih baik dari kita ya, atau dari kaum yang memperolok-olok, mengejek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah subuh kita pagi ini walaupun suasana hujan lebat ya Pak Ibu. Sehat sadonya Pak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari ibu dan bapak, kita terus berupaya dengan maksimal istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun lokasi kita melakukan, kapanpun waktunya, jangan kita tinggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak dan ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, 11 atau nanti 12 kalau mencukupkan waktu kita nanti. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Hujurat ini ayat 10 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang arti persaudaraan sesama mukmin. Bagaimana awak bantunya ibu dan bapak? Bersaudara sama-sama orang beriman. Karena persaudaraan ini harus wak jago elok-elok ibu dan bapak. Tidak boleh berkelahi, bertengkar, atau sampai memutus silaturahim. Itu harus wak jago selamanya berusaha kita, sampai nanti akhir kehidupan ini.
Maka ayat berikutnya Bapak itu disampaikan ada 6 hal yang harus wak hindari untuk menjaga jangan sampai persaudaraan kau rusak gitu. Inilah Bapak. Nah, inilah akan kita bahas di waktu kita yang singkat pagi ini. Kita ulang mulai beberapa ayat yang ke-10 surah Al-Hujurat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bersaudara walaupun berbeda suku, berbeda kampung, berbeda negara, bahkan selagi beriman meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Muhammad Rasulnya, dan iman yang lain itu yang 6 itu, maka kita bersaudara. Inilah persaudaraan sesama mukmin. Nah, fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian kalau ada dia berselisih, sedang bermasalah, sedang bacakak bahasanya. Nah, itu langkah pertama. Tanduk bersaudara, maka kalau ada tetangga awak, saudara awak sedang tak baik-elok, fa aslihu baina akhawaikum, maka harus punya peran awak ibu bapak damaiannya supaya nyo bisa elok-elok balik. Nah, wattaqullah. Nah, kemudian dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat. Nah, jadi kalau ingin diturunkan rahmat ibu bapak, itu langkah pertamanya. Maka harus mendamaikan saudara awak sesama mukmin dalam ini kalau dia sedang bermasalah. Kini pertanyaannya Bapak, ada ndak saudara awak yang sedang bermasalah sampai kini tetangga kiri kanan Bapak? Ada Bapak? Yang ndak lagi bahasa sapuan, kok bahasa boknya serang mendok ke kanan ya Pak, serang mendok ke kiri kan? Ke bahasa lesiah nyeput aja langkah yang lain gitu. Nampak lah disapu dek tetangganya, dek kawannya, saudaranya, bu teknya bermuka masam dia. Jangan kamu jawab salam lah, aniangnya berarti sedang ada masalah. Ikulah yang menyebabkan rahmat itu nanti terhalang ibu dapat. Ini malah rahmat. Maka caranya kalau ada saudara sedang bermasalah, sebagai bukti kita ini bersaudara yang sama dulu nenek moyang ibu dapat. Kita sama semuanya dari keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Itu yang lahir kembali sampai ke bawah. Nabi-nabi yang lain yang banyak itu sampai kepada kita. Berarti kita ini bersaudara. Dan banyak hadis-hadis ibu dan bapak menyampaikan dalil-dalil bagaimana bentuk persaudaraan. Dalam satu hadis yang terkenal yang masyhur juga kita ketahui, perumpamaan orang mukmin, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang mukmin dalam hal kasih mengasihi, sayang menyayangi, cinta mencinta itu kama salil jasadil wahid, sama jo satu tubuh. Ya Ibu, sama satu tubuh. Iza staka minhu adun, kalau satu bagiannya sakit, tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Kalau satu bagian tubuh sakit, maka yang lain juga merasakan demam, panas, tidak bisa tidur. Bahkan dia juga sakit pula dia gitu. Tidak tenang. Kaki yang sakit, kaki saja menanggung ibu apa? Tidak. Kaki sakit, kadang-kadang mata kok keluar ianya ya Pak. Apa hubungannya kaki di mata? Kepala kadang paniang. Nah, inilah gambar ibu Bapak. Satu dalil menyatakan bahwa kita ini sama dengan satu tubuh
kalau satu bagian sakit, yang lain pasti merasa sakit. Inilah gambaran yang diajarkan Rasul, kita bersaudara. Dalam hadis lain, al-mu'min itu dengan yang lain kal bunyan, sama dengan satu bangunan yang kokoh. Kalau satu tiangnya rusak, maka bangunan itu nanti akan goyangnya berapa. Jadi sama satu bangunan saling menguatkan. Tonggaknya ada berapa tonggak, Bapak? Kalau satu yang rusak, maka bangunan itu nanti akan kokoh, goyang, akan rusak. Inilah gambaran yang harus kita pahami. Nah, maka dalam ayat berikutnya, Bapak, untuk menjaga persaudaraanku sesama wakku, ada yang dilarang tuh 6 macam, tidak boleh wak kerajuan. Nah, satu, kita percepat aja, Bapak. Nah, ayat menyatakan, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Nah, wahai orang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diperolok-olok itu lebih baik dari yang memperolok-olok. Memperolok itu mengejek ya, Pak. Satu kaum, satu suku diejek suku lain. Nah, itulah kini benar, Pak. Apalagi kini ya, zaman kita masa kampanye pilkada, Bu. Tidak boleh calon lain, tidak boleh yang lain itu diperolok-olok, diejek-ejek, karena itu akan merusak persaudaraan. Nah, karena kalau orang diperolok-olok satu kaum, Bapak, pasti cari lompok yang lain, membalas dia. Nah, maka itu la yaskar qaumun min qaumin, tidak boleh. Ini namanya berkelompok, suatu kaum, suatu golongan, suatu tim ses, tidak boleh ya memperolok-olok, mengejek kaum yang lain, golongan yang lain, karena belum tentu yang diperolok oleh itu, kata Allah, bisa jadi lebih baik dari kita ya, atau dari kaum yang memperolok-olok, mengejek. Tidak boleh. Ini yang pertama yang harus jago, benar. Tidak boleh suatu kaum memperolok-olok atau mengejek kaum yang lain. Kelompok satu tidak boleh mengejek kelompok yang lain. Ini untuk menjaga persaudaraan. Yang kedua, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Kok khusus kayak ibu kok? Tidak boleh seorang wanita memperolok wanita lain. Karena bisa jadi wanita yang diperolok-olok, wanita yang diejek itu lebih baik dari wanita yang mengejek. Nah, jadi dikhususkan ya, Ibu. Jangan berang-berang, Bu. Ibu dikhususkan. Nanti katakan wala nisaun. Nah, padahal sebenarnya tadi kaum itu bisa masuk sini wanita, tapi ini lebih dikhususkan. Apa rahasianya? Allah yang Maha tahu. Bisa jadi mungkin fitrahnya ini atau sebagian kaum wanita atau ibu-ibu itu suka memperolok-olok gitu, atau ada kecenderungan. Jadi disampaikan khusus, maka mari berhati-hati ibu-ibu, nggak boleh kita mengejek, memperolok ibu-ibu yang lain, karena bisa jadi yang diejek itu Allah katakan lebih baik di sisi Allah daripada wanita yang mengejek. Nah, jadi itu yang ini bagian pertama. Ini sama tadi, apakah kaum, apakah juga seorang wanita? Tentu juga sama jawab, Pak, ya, laki-laki sama lah, Pak. Tapi ini khusus ada ayatnya tentang wanita. Ini agar nanti para wanita, ibu-ibu lebih khusus, lebih hati-hati, jangan sampai nanti terejek wanita yang lain. Nah, jadi satu, Bu. Nah, yang kedua, wala talmizu anfusakum. Nah, janganlah kalian itu saling mencela. Nah, kau mencela, jangan mencela. Kalau di sini bahasanya wala talmizu anfusakum, diri kalian sendiri. Tadi mananya adalah, Ibu, memperolok-olok
atau menjelekkan itu mencela ya. Nah, tadi mengejek lah, memperoleh itu mengejek, arahnya mengejek. Kalau sekarang mencela, apa yang dicela bisa di dalam bentuk kepada fisiknya gitu. Bentuk fisik, apakah kulitnya dicela, apakah bagian tubuhnya dicela, bagian mata, kepala, tangan, itu dicela. Tidak boleh. Karena ini adalah bagian ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh. Yang kedua itu mencela. Di sini katakan mencela diri sendiri. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Kok diri sendiri? Karena tidak mungkin awak mencela diri awak, ibu bapak. Apa maknanya? Kalau awak mencela diri orang lain, itu sama mencela diri awak sendiri. Karena kita ini bersaudara. Ini hakikatnya. Ketika seorang itu mencela dia, mungkin bentuk fisik orang lain, itu sama dengan dia mencela dirinya sendiri. Karena kita ini tadi dikatakan sama bagaikan satu tubuh, bersaudara. Maka yang kedua harus kita hindari, bu Pak, tidak boleh kita cela orang lain. Nah, dua ya bu ya. Nah, yang ketiga, wala tanabazu bil alqab, jangan saling panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Ya Pak, imbau-imbauan juga lagalanan tidak patuh. Kalau tingginya siapa dipanggil apa? Tenggak listriknya. Itu Datuk Maringgi ya bu. Kalau gak badan juga puas sekete, dipanggil dormita. Itu dormita. Dorong minyak tanah. Singkatan bos kan. Ya jelek. Kecil dia dipanggil bermacam-macam. Itu tidak boleh. Tidak boleh awak saling manggil, menghimbau, gelar-gelar yang tidak baik. Apalagi nanti sampai malakek kalau seandainya ada seorang Bapak pertama kali dia memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk, rupanya malakek galah tuh. Berarti nanti akan jadi hutang lah dia sampai akhir nanti kehidupannya, Bu. Karena apa namanya? Karena lah dipanggil sekali si anu tuh dek galanya ndak elok, ndak rancak lah kan, ndak patut. Rupanya malakek galah tuh sampai meninggal, Bu. Berarti dia nanti akan diminta tanggung jawab, Bu. Nah, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan itu adalah fasik setelah orang beriman. Kalau orang telah beriman dia wak panggil jauh pasti yaknya, berarti inilah panggilan paling buruk. Padahal orang sudah beriman. Panggillah orang itu dengan dimana Pak yang menyenangkan hatinya. Jadi kau nanya kan. Jadi awak kau sama muslim, apalagi dalam suami istri, kalau awak memanggil orang lain, kita diajarkan Rasul, imbaulahnya dengan panggilan yang senang hatinya. Contohnya kalau Rasul kepada istrinya ya Pak, apa panggilannya? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ini contohnya. Oh dia sayang, buatlah bang kopi manis. Senang hatinya. Jangan panggil yang tidak senang Pak. Jadi itu gambarnya Pak ya. Jadi 3 tadi. Tidak boleh memperolok-olok atau mengejek, tidak boleh mencela. Yang ketiga, tidak boleh panggil memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Nah 3. Nah, wa man lam yatub. Nah berarti kalau yang 3 kota langsung wak karajuan pernah kita kerjakan, kita disuruh Bapak untuk segera bertobat. Wa man lam yatub, kalau tidak amanya bertobat, faulaika humuz zalimun, mereka kaulah orang yang paling zalim. Lah jaleh basalah tidak mau tobat itu diulang balik. Dia sering mengolok-olok orang lain, dia sering mencela orang lain, dia sering memanggil orang lain yang panggilan yang tidak baik. Tidak maulah bertobat, maka inilah orang-orang yang paling zalim. Nah, inilah ayat Ahlul Hujurat ayat 11. Nah, masuk ayat terakhir Bu. Ayat 12. Nah, disiko 3 lagi Bu. Nah, berarti di surat ayat 11 3, tidak boleh berolok-olok, tidak boleh mencela, tidak boleh memanggil yang panggilan yang tidak baik. Nah, masuk yang angka berikutnya Bu. Ayat 12. Ada 3 di situ. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada berprasangka. Prasangka yang buruk, ini namanya su'uzon. Tidak boleh awak banyak su'uzon, prasangka buruk kepada orang lain, apalagi sama beriman.